Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfi Fatimah Zofaria dengan NIM 191FI03005 STKA Universitas Pendidikan Chandra. Di video kali ini kita akan membahas apa sih triase itu. Yuk kita simak baik-baik. Sebelum kita membahas apa itu trias, kalian pernah lihat gak sih ketika kalian masuk IGD melihat gambar seperti ini? Nah, gambar seperti ini tuh yang dinamakan trias. Trias ini berguna untuk menentukan pasien berdasarkan tingkat kegawatan daruratnya. Nah teman-teman, ada berapa macam sih trias itu? Trias itu ada 4 macam. Nah, 4 macam tersebut, yang pertama yaitu warna merah, yang kedua warna kuning, yang ketiga yaitu warna hijau, dan yang keempat yaitu warna hitam. Pasien dengan garis trias warna merah merupakan pasien gawat darurat yang menjadi prioritas utama dalam pelayanan, di mana pasien tersebut mengalami penurunan kesadaran, perlu resusitasi, dan jika pasien tidak segera ditolong maka mungkin saja akan kehilangan nyawanya. Contohnya seperti pasien dengan serangan jantung, stroke, cedera kepala berat, kejang, hingga tidak sadarkan diri. Garis trias warna kuning yaitu untuk pasien gawat darurat tetapi tidak gawat, di mana pelayanannya itu bisa ditunda, yang artinya pasien itu membutuhkan pertolongan segera tapi tingkat kesakitannya itu memiliki standar tertentu. Nah, contohnya itu pasien dengan tingkat kesakitannya sedang tidak dalam kondisi kritis. Contohnya yaitu pasien yang pernah mengalami patah tulang, mengalami bacok, mual, muntah, dan vertigo. Untuk garis trias warna hijau yaitu untuk pasien tidak gawat dan tidak darurat atau yang biasa disebut dengan false emergency. Nah, pasien ini merupakan pasien yang sakit tapi dia masih bisa berjalan kaki dan masih bisa mengobrol. Kemudian contoh dari pasien ini yaitu biasanya dengan memiliki gejala infeksi serius, bakteri, demam, ataupun pasien corona. Nah, hal itu termasuk ke dalam kategori pasien yang warna hijau. Nah, kemudian yang terakhir yaitu garis trias warna hitam. Garis trias warna hitam ini yaitu diperuntukkan untuk pasien yang sudah meninggal. Nah teman-teman, untuk gambaran lebih jelasnya, mari kita beralih ke laboratorium Gadar. Ketika pasien datang, akan masuk ke ruangan trias terlebih dahulu dan akan dilakukan pengecekan tanda-tanda vital terlebih dahulu. Setelah pasien melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, pasien akan ditempatkan pada masing-masing bed dengan kategori triase merah, kuning, hijau, ataupun hitam. Contohnya yaitu pasien datang dengan keluhan serangan jantung, maka pasien akan masuk ke dalam kategori triase warna merah. Contoh lainnya yaitu pasien datang dengan keadaan pernah mengalami patah tulang, maka pasien akan masuk ke dalam kategori trias warna kuning. Dalam kondisi yang normal, pasien dengan trias warna kuning akan segera ditangani. Tetapi ketika ada pasien yang lebih kritis, pasien dengan trias warna kuning akan ditahan dulu dan lebih diutamakan yaitu pasien dengan trias warna merah. Contoh lainnya, pasien datang dengan keluhan demam, maka pasien akan masuk ke dalam kategori trias warna hijau. Yang terakhir, pasien datang dalam keadaan kondisi yang sangat kritis tetapi sangat sulit untuk diselamatkan nyawanya. Maka pasien akan masuk ke dalam kategori trias warna hitam. Sudah dijelaskan pada bagian awal untuk pasien dengan serangan jantung dan henti jantung, maka pasien akan dimasukkan ke dalam kategori trias warna merah. Pada pasien dengan serangan jantung dan henti jantung, pada kasus endokarditis, pasien memerlukan pemeriksaan ekokardiografi yang mana diperlukan untuk melihat vegetasi pada katup aorta, terutama vegetasi yang besar lebih dari 5 mm
Melihat dilatasi atau hipertrofi atrium atau ventrikel yang progresif juga mencari penyakit yang menjadi predisposisi endokarditis. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.